GKI Kebonjati. Selamat pagi juga buat anak-anak dari gereja manapun yang saat ini sedang mengikuti ibadah di GKI Kebonjati. Senangnya Ibu Esther bisa kembali beribadah bersama-sama meskipun masih secara online. Tapi dengan penuh rasa syukur kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan buka ibadah hari ini dengan bersama-sama membaca dari kitab Mazmur pasal 34 ayatnya yang ketiga. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah, sertai kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, kita semua harus bersuka cita karena Tuhan sudah mempersatukan kita hari ini, membuat kita bisa beribadah bersama-sama dalam kasih-Nya. Hati kita harus dipenuhi dengan nyanyian. Mari kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Ya Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 oh Dia Raja. Anak-anak, kasih Tuhan itu sangat indah buat kita semua. Dia mengasihi kita, walaupun kita pernah berbuat nakal, pernah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi bukan berarti kita semua boleh terus nakal. Teruslah ingat bahwa kita punya Tuhan yang besar sekali kasih-Nya kepada kita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku.
oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih dan penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel tidak pernah putus atau berhenti. Walaupun bangsa Israel tidak selalu menurut apa yang diinginkan dan dikatakan Tuhan. Tuhan masih terus saja menunjukkan kasih-Nya buat bangsa Israel. Nah, setelah minggu lalu kita mendengar kisah utusan Tuhan yaitu Nabi Yesaya, hari ini kita akan mendengar kisah nabi yang lain yang diutus Tuhan untuk kembali mengingatkan dan menyelamatkan bangsa Israel. Siapa ya? Yuk kita ikuti ceritanya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Ayo sekarang kita bersiap-siap untuk mendengar firman Tuhan. Ibu mau bertanya, siapa di antara kalian yang suka menangis? Ada tidak? Pasti ada ya. Mengapa kalian menangis? Apakah dimarahi orang tua? Atau nilai ulanganmu jelek, atau tugas sekolahmu yang berat? Pasti banyak alasan
kenapa kalian menangis? Nah, firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang seorang nabi yang menangis. Siapa ya nabi yang menangis itu? Dan mengapa ia menangis? Mari kita dengarkan kisahnya. Yeremia itulah nama yang diberikan oleh orang tuanya. Ayahnya seorang imam yang taat dan setia kepada Tuhan. Keluarganya tinggal di sebuah kota yang bernama Anatot. Tuhan telah mengenal Yeremia sejak sebelum ia dilahirkan dan telah menguduskannya. Tuhan telah menetapkan Yeremia sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Ketika dipanggil dan diutus Tuhan, Yeremia takut juga karena ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau." Akhirnya Yeremia tidak menolak lagi tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Ketika Tuhan menjamah mulut Yeremia dan berkata, "Aku menaruh perkataan-perkataanmu ke dalam mulutmu." Ketika itu bangsa Israel, mulai raja, para imam, sampai rakyatnya telah meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Banyak terjadi penindasan kepada orang-orang yang lemah. Tidak ada pembelaan kepada orang-orang miskin. Para nabi bernubuat palsu. Para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Mereka hanya mencari keuntungan sendiri. Datanglah Yeremia yang menyerukan pertobatan. Tetapi tidak seorang pun yang mendengarkannya, termasuk raja dan para imam. Yeremia berseru kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman dengan mendatangkan malapetaka karena segala kejahatannya dan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Akan terjadi peperangan, kelaparan, dan penyakit sampar. Yeremia menyerukan agar bangsa Israel bertobat, minta ampun, dan mau beribadah kembali kepada Tuhan. Tetapi nabi-nabi palsu memutarbalikkan pesan Tuhan. Para imam marah dan menyuruh Yeremia untuk berhenti bicara tentang Allah. Meskipun tidak ada yang mau mendengarkan, tetapi Yeremia tidak berputus asa. Ia terus menyuarakan pesan Tuhan. Yeremia terus menyerukan pertobatan, meskipun Yeremia menjadi bahan tertawaan. Ia sering mendapat pukulan dan siksaan, bahkan dipenjarakan. Karena tidak mau mendengar suara Tuhan dan tidak mau bertobat, Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan Nebukadnezar, Raja Babel. Tentara Babel mengalahkan Israel. Mereka meruntuhkan dan membakar semua bangunan. Orang-orang Israel diangkut ke pembuangan di Babel selama 70 tahun. Setelah dibuang ke Babel, mereka
menyesal karena tidak mendengarkan pesan Tuhan yang disampaikan Yeremia. Mereka tetap menantikan kelepasan dari Mesias, yaitu Sang Juru Selamat. Anak-anak, berulang kali Yeremia diancam, disiksa, dan dimasukkan ke penjara. Bahkan dimasukkan ke dalam sumur berlumpur. Hidupnya sangat berat dan penuh penderitaan. Itulah sebabnya Yeremia berulang kali menangis dan ingin meninggalkan tugasnya. Tetapi tak pernah dilakukan. Tetap saja dari mulutnya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa Yeremia. Ia tetap taat dan setia kepada Tuhan meskipun banyak rintangan yang ia hadapi ketika menjalankan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Demikian juga dengan kehidupan kita masa kini. Di tengah pandemi COVID-19, begitu banyak rintangan untuk kita taat dan setia kepada Tuhan. Nah, apa saja rintangan yang kita hadapi? Ayo sebutkan. Ya, betul. Misalnya malas mengikuti ibadah sekolah minggu, malas berdoa, malas membaca Alkitab, suka berbohong, suka marah-marah, dan banyak rintangan lainnya. Ayo anak-anak, hadapi segala rintangan itu. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita menghadapi segala rintangan. Pasti Tuhan akan menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita ulangi sambil hafalkan. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, anak-anak, kalau Tuhan masih terus-menerus mau mengasihi orang-orang atau bangsa Israel, mari kita juga menunjukkan kasih kita sebagai anak-anak Tuhan kepada Tuhan kita dan teman-teman kita. Mari kita memberikan persembahan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Oh ya, ada lagi loh bentuk tanda kasih kita kepada Tuhan, yaitu kita mau bersama-sama memberikan alat-alat kebersihan. Dapat berupa sabun, odol, atau sikat gigi, atau kayu putih, atau minyak telon, dan lain-lain. Buat teman-teman kita di panti asuhan. Yuk kita belajar memberi di bulan Natal ini. Sumbangan kita semua bisa dititipkan kepada Bapak Satpam Kebonjati yang bertugas. Ditunggu ya. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera.
persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Tuhan Yesus, tolong agar persembahan kami ini dapat berguna untuk membantu orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat aktivitas hiasan Natal lagi. Anak-anak, kalian nanti buatnya lebih dari satu ya. Kalian buatnya yang bagus dan rapi. Karena nanti hasil aktivitas kalian akan dipajang di gereja pada Minggu Advent sampai dengan Natal. Tapi sebelum kalian titipkan ke Bapak Satpam gereja yang bertugas, kalian bisa minta tolong Mama atau Papa untuk difotoin ya hasil aktivitasnya. Dan foto aktivitasnya seperti biasa, kalian kirim ke grup sekolah minggu untuk ditayangkan di sapaan aktivitas hari Sabtu. Yuk, sekarang kita akan mulai membuatnya. Kita akan membuat bintang seperti ini. Nah, kalau kalian tidak mempunyai kertas lipat yang mengkilap seperti ini, kalian dapat juga menggunakan kertas lipat yang biasa. Di sini Bu Maria sudah menyediakan 2 lembar kertas lipat ukuran 10 x 10 dengan warna yang sama ya. Lalu kita memerlukan pita nanti untuk menggantungnya, gunting, lem, boleh lem kertas atau lem uhu. Kita sekarang akan membuatnya. Nah, pertama-tama kita akan ambil 1 kertas ukuran 10 x 10, lalu kita akan lipat seperti ini. Nah, setelah itu kita buka, kita akan lipat lagi ke sisi yang satunya. Seperti ini. Lalu kita akan buka, kita akan lipat membentuk kotak seperti ini. Kita buka, kita akan lipat ke sisi yang satunya lagi. Seperti ini. Nah, kalau dibuka, akan terlihat garis silang, vertikal, dan diagonal. Lalu, dari sini kita tarik garis 2 cm. Nah, sisi yang sini juga ya, dari ujung sini sampai ke sini 2 cm. Lalu dari sini ke sini juga 2 cm. Dari sini ke sini juga 2 cm. Lalu kita akan gunting. Keempat sisinya kita akan gunting. Nah, setelah digunting, lalu kita akan lipat. Nah, ini kan ada garis miring ya, kita akan lipat sesuai dengan garis seperti ini. Yang satunya lagi juga sama. Semua sisinya kita lipat.
Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita akan buka. Nah, garis yang ini kita akan pertajam lipatannya. Kita akan pertajam lipatannya. Nah, setelah itu kita akan mengelemnya. Yang ini kita akan lem. Nah, kita akan lem seperti ini. Nah, jari kita letakkan di bawah kertas ya. Di bawah kertas seperti ini untuk menahan. Supaya bisa menempel. Semua sisinya kita lem. Keempat-empatnya kita lem ya, anak-anak. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, yang satu juga kita akan buat sama seperti ini. Ibu Maria sudah buat ya, jadi ada 2. Lalu kita akan tempelkan. Kita akan tempelkan seperti ini. Ibu Maria akan menggunakan lem uhu. Kita kasih lem di ujung sini. Ujung sini. Pakai lem kertas juga bisa ya, anak-anak. Lalu kita akan tempelkan menyilang seperti ini. Nah, lalu kita akan tekan-tekan sedikit. Hati-hati ya. Nah, jadi anak-anak seperti ini. Lalu kita pasang pitanya. Nah, Ibu Maria sudah menempelkan double tip. Nah, kita tinggal pasang. Nah, bintang kita jadi anak-anak seperti ini. Selamat beraktivitas. Anak-anak, dari cerita kita hari ini, kita belajar begini nih. Nabi Yeremia tidak pernah menyerah untuk memberitakan firman Tuhan, sekalipun sulit. Dia tidak pernah menyerah untuk memberitakan berita sukacita, memberikan harapan buat bangsa Israel. Di tengah kesusahan bangsa Israel, Nabi Yeremia memberikan harapan, memberikan semangat bahwa Tuhan yang mengasihi bangsa Israel adalah Tuhan yang memberi kekuatan. Karena itu anak-anak, mari kita juga terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Kita akan diberi kekuatan dan semangat dalam memberitakan firman Tuhan sebagaimana Nabi Yeremia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang
dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, meskipun banyak rintangan yang kami hadapi. Tuhan Yesus berkati dalam belajar kami, baik pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka. Kiranya Tuhan memberi kesungguhan di dalam kami belajar. Tuhan yang akan memberi akal budi dan pikiran yang terang. Berkati kedua orang tua kami yang selalu memelihara kami. Kiranya Tuhan memberkati, memberi kesehatan yang baik kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Mari kita terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Tetap ingatlah bahwa kita mempunyai Tuhan yang terus ada bersama kita. Tuhan tidak saja mengasihi bangsa Israel, tetapi Tuhan juga mengasihi kita semua, mengasihi keluarga dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Tuhan melalui Yesus Kristus akan menyertai kita terus dan senantiasa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu ibadah minggu depan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil